mata kuliah bimbingan dan konseling pendidikan. Pada pertemuan ini kita akan membahas asas-asas bimbingan dan konseling. Asas itu sendiri merupakan pokok dasar atau pondasi, bahkan fundamental. Asas bimbingan dan konseling dapat dimaknai sebagai salah satu ketentuan dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, baik itu layanan bimbingan dan konseling individu maupun kelompok. Ada 12 asas yang harus diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut seorang konselor untuk merahasiakan data maupun permasalahan yang dialami konseling. Nah, ketika sudah terjalin asas kerahasiaan, maka berikutnya masuk kepada asas kesukarelaan. Ketika seorang konselor dan konseli sudah terjalin asas kerahasiaannya, maka seorang konseli akan sukarela menceritakan permasalahan yang dihadapinya, bukan hanya sukarela datang menghadap atau menghubungi konselor. Dan setelah sukarela menghadap, di antara konselor dan konseli harus saling terbuka. Bukan berarti dengan sudah bertemunya atau bertatap mukanya antara konselor dan konseli itu sudah terbuka. Namun konseli harus menerima atau harus mau menceritakan permasalahannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Begitu juga dengan seorang konselornya. Kemudian asas kekinian. Di mana asas kekinian ini seorang konselor berharap akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami klien, bukan permasalahan yang sudah lampau atau sudah terlewati, dan bukan juga permasalahan yang akan datang. Dan yang berikutnya, asas kemandirian. Asas kemandirian ini seorang konselor harus membuat si klien atau konseli itu mandiri, jangan sampai tergantung terus-menerus kepada konselornya. Dan yang diharapkan klien atau konseli bisa menyelesaikan permasalahannya oleh dirinya sendiri, bukan berdasarkan saran dari seorang konselor. Dan yang berikutnya, asas kegiatan, di mana si konseli atau klien tersebut harus melakukan kegiatan, harus berinteraksi langsung dengan permasalahannya, bukan hanya diam, tapi harus bertindak untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Asas kedinamisan. Nah, asas kedinamisan ini merupakan upaya layanan bimbingan dan konseling dalam menghendaki terjadinya perubahan dalam individu itu sendiri, individu si klien atau si konseli. Perubahan tersebut bukan yang sifatnya monoton, tapi perubahan yang benar-benar berubah menjadi lebih baik dari si individu tersebut. Yang sudah baik ya kita buat lagi menjadi lebih baik lagi dan terus menerus. Dan yang berikutnya adalah asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek dari individu itu sendiri, karena kita ketahui bahwa individu memiliki berbagai aspek dalam hidupnya atau dalam dirinya. Dan yang berikutnya adalah asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, adat, atau norma hukum yang berlaku di negara kita. Dan asas kenormatifan ini bukan berarti hanya isi, tapi dalam prosesnya pun kita harus memegang terus asas kenormatifan atau aturan yang berlaku. Asas keahlian, di mana asas keahlian ini merupakan usaha dari layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematis. Seorang konselor itu harus teratur dan sistematis dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Begitu juga dengan kemampuan. Kemampuan yang dimiliki seorang konselor harus maksimal, di mana di asas keahlian ini seorang konselor harus betul-betul lulusan dari bimbingan dan konseling, karena konseling tidak bisa diberikan oleh sembarangan orang,
yang tidak memiliki kompetensi tertentu atau tidak dilatih terlebih dahulu dalam pengalaman konseling. Dan yang berikutnya, alih tangan. Asas alih tangan kasus ini bisa kita gunakan ketika kita seorang konselor sudah memang betul-betul mengerahkan seluruh kemampuan, baik itu dari segi teknik konseling yang digunakan maupun alat yang kita gunakan. Dan apabila seorang klien atau si konselingnya tersebut merasa belum bisa diselesaikan oleh kita, maka kita bisa memberikan alih tangan kasus, baik itu kepada konselor lagi yang lebih dikatakan profesional atau lebih mampu di bidangnya, atau ke lembaga lain, ke lembaga-lembaga, mungkin bisa langsung ke psikolog, atau ada permasalahan yang memang itu bukan ranahnya konseling, namun itu ranah-ranah yang memang lebih spesifik atau ranah-ranah yang memang lebih khusus, bukan hanya diberikan oleh seorang konselor. Dan yang berikutnya adalah tuturi handayani. Asas tuturi handayani ini merupakan asas yang menunjukkan pada suasana yang lebih umum, yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing, atau di sini antara konselor dengan konseli atau kliennya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian materi.